saya menawarkan kepada petani untuk produk-produk PTBS, rata-rata mereka eh, belinya untuk uji coba saja Pak Wawan. Ketika berhasil mereka mau gabung, tapi ketika tidak berhasil mereka tidak mau gabung. Nah, ini eh, langkahnya bagaimana Pak Wawan untuk permasalahan ini agar petani misalnya sudah berhasil terus mau berkelanjutan untuk belanja produk di PT BES ini Pak Wawan. Ya, Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya lebih ke opini ya. Opini itu berarti pendapat. Jadi itu hanya permainan kata-kata saja. Karena tadi kekhawatiran gagal di dalam menggunakan produk ini, sedangkan mereka saja menggunakan pupuk kimia sintetis ketika ada kegagalan, mereka tidak pernah demo ke perusahaan pupuk gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Makanya di sini kita harus pandai menyampaikan ya kepada tadi ya calon mitra tadi, misalkan apa jaminannya gitu kan. Nah, kita jangan terpancing ya. Kemudian kalau terjadi kegagalan bagaimana gitu kan. Nah, sekarang kita karena itu bermain kata-kata, kita kembalikan saja lagi. Nah, ketika misalkan kita mau mengadakan demplot, kemudian di situ ada permintaan eh, siap tanggung jawab atau tidak gitu kan. Nah, itu rata-rata kan akhirnya kita jadi down duluan. Nah, sampaikan saja. Jadi produk ini adalah produk yang alhamdulillah tingkat repeat ordernya di PTBES atau pembelanjaan ulang para petani itu cukup tinggi. Repeat order itu adalah salah satu parameter bahwa produk ini sedang ataupun banyak sekali menebar manfaat untuk para petani. Suatu hal yang mustahil ya kita eh, menjual produk tidak ada manfaatnya dibeli lagi. Itu logikanya seperti itu dulu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, kalau terjadi kegagalan bagaimana? Ya oke, saya siap menanggung. Tapi kalau terjadi keberhasilan, hasilnya buat saya semua bagaimana? Nah, itu kan pemain kata-kata. Jadi jangan sampai kalah gitu kan. Ini sama seperti ada permasalahan di kebun sawit, baru aplikasi sekali menyimpulkan brondol jadi rontok gara-gara aplikasi BSR gitu kan. Nah, kita kan jangan panik. Jadi itu hanya opini, belum diadakan uji secara klinisnya seperti apa, sudah menyimpulkan gara-gara aplikasi BSR misalkan, oh tanam buah segar jadi rontok, jadi banyak yang busuk. Nah, kalau kita sudah memahami ilmu, justru dengan BSR ini jadi solusi. Kalau tidak percaya, ini saya ada videonya. Jadi tanaman yang disebut buah cengkeh pada kelapa sawit, itu bisa sembuh dengan aplikasi BSR, karena memang permasalahannya ini karena malnutrisi, kekurangan nutrisi. Karena makroprimer, sekunder, dan trace elemennya kurang. Nah, ini buktinya. Jadi opini lawan opini lagi, gagasan lawan gagasan lagi. Nah, maka ketika ada pernyataan-pernyataan seperti itu, ya arahkan yang untuk membangkitkan yang bersangkutan supaya terus antusiasmenya tetap tinggi, ya. Nah, itu kan kekhawatiran. Sedangkan mereka saja pakai urea keracunan sampai tanaman hancur, misalkan gara-gara warna hijau, tidak pernah mereka protes, gitu kan. Nah, itu hanya sebatas ya betul. Jadi intinya Bapak dan Ibu semua ya di dalam memahami produk-produk pertanian ini, kalau itu bersifat opini atau pendapat, jangan lawan dengan pendapat lagi. Kalau misalkan ada yang mengarah kepada uji efektivitas dari lain, kita harus siapkan uji efektivitas yang diberikan oleh produsen, baik yang di jagung, yang tanaman-tanaman yang umurnya pendek, silahkan ya untuk melengkapi. Nah, sedangkan yang membutuhkan seperti itu biasanya itu tadi ya para perusahaan-perusahaan, kemudian lain-lain. Padahal para petani tidak membutuhkan itu. Nah, kalau di petani, caranya begini Bapak dan Ibu, saya akan berikan salah satu contoh. Ketika Bapak dan Ibu mau memprospek salah satu kawasan untuk kita kenalkan produk pertanian based farming, jadi jangan semua dulu. Bapak dan Ibu harus mencari siapa orang yang paling berpengaruh di kawasan tersebut. Apakah ketua gapoktannya, ataupun tokoh masyarakatnya yang berpengaruh sekali. Nah, di situ boleh kita ceritakan semuanya. Baik masalah bisnisnya, baik masalah produk produknya boleh. Nah, karena nanti ada larangan kalau ke petani langsung kita tidak boleh cerita masalah sistem di awal. Nah, ini karena memang tadi ada tujuan, kita prospek. Prospek sampai nanti kita berikan keputusan. Bagaimana? Mau join di basic, ya, bisnis reguler atau apapun saja gitu kan. Nah, setelah yang bersangkutan join, karena memang ada daya ketertarikan, dan berikan
peluang yang besar buat yang bersangkutan, Bapak diuntungkan di sini. Tugas saya hanya membantu. Ya, siapa tahu Bapak sebagai tokoh yang berperan di sini dengan bisnis di PT BES bisa mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Mudah-mudahan ini bagian daripada doa yang Bapak sering munajatkan setiap bangun malam. Nah, ini sebagai salah satunya. Alhamdulillah join. Nah, itulah si Bapak itulah yang akan menduplikasi dan akan mengumpulkan orang semua. Tapi beda cerita. Kita datang ke suatu tempat, ada beberapa tokoh yang belum kita closing. Kemudian kita ngecaprak urusan ilmu pertanian, itu salah, salah besar. Karena kita tidak ada yang dipegang di sini. Nah, nanti berikan testimoninya atau apapun saja ya yang kita apa namanya? Yang kita berikan ya. Tentunya si Bapak ini yaitu tadi akan menduplikasi secepatnya karena sudah tahu sistemnya. Tapi kalau ke para petani kita tidak rekomendasikan Bapak dan Ibu menceritakan tentang sistem karena petani tidak butuh itu ya. Ya ini Pak Sriono nomor HP Pak Wawan berapa? Ya nanti sekalian nomor rekening sekalian yang di kolom chat. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita jangan tiba-tiba terjun dalam satu kawasan, misalnya ngumpulin ini jangan, satu aja main-main sendiri dulu. Siapa yang paling berpengaruh di sini? Gepoktan ketuanya. Nah setelah itu baru eksekusi dan itu harus masuk dulu sebelum itu ada seminar ataupun pertemuan-pertemuan di satu kawasan tersebut. Nah kalau sudah terjadi yang namanya duplikasi kita, yang bersangkutan akan menduplikasi lagi, insya Allah itu akan dukungan moral buat kita. Dan jadikan ini semua supaya tidak sakit hati, kita niatnya adalah membantu. Ya, ketika ada penolakan, kita tidak sakit hati orang niat kita membantu, mau menolong yang bersangkutan gitu kan. Nah, itu adalah salah satu. Kemudian jangan terlalu baperan juga. Jadi ketika ada penolakan, sebenarnya gampang. Kalau kita ingin tidak ingin ditolak, jangan presentasi, jangan memperlakukan PTBS. Ya, jadi kita tidak akan ditolak, tidak akan sakit hati. Inilah sebuah perjuangan. Makanya itu strategi kalau kita ingin memperkenalkan produk pertanian di komoditas tanaman pangan, palawija, dan horti. Ini di luar perkebunan ya. Kalau perkebunan, kita melakukan produk BSR dan lain-lainnya. Yang namanya keraguan itu pasti ada. Tapi kita di sini sama seperti kita membeli sesuatu, kemudian ingin meyakinkan kita itu kita menanya kepada si penjual, ya, misalkan mangga ini manis nggak gitu kan? Insya Allah manis karena tadi juga yang bilang ini jadi nama keyakinan. Nah itu pun ada poin-poin yang harus disampaikan yang punya tujuan tadi untuk mempengaruhi juga. Nah makanya di sini yang pertama kita tetap jangan overclaim terhadap suatu produk. Karena kan 13 faktor-faktor penentu ini pupuk ini bukan satu-satunya, tapi ada beberapa parameter yang mendukung itu semua. Nah intinya eh, kalau lebih mengarah kepada opini tadi ya kita balas dengan opini dengan pendapat lain. Dan alhamdulillah saya ada beberapa keluhan ya dari para petani yang belum hasil belum sesuai. Kadang saya suka menanyakan ada before dan afternya nggak yang sudah mengaplikasikan produk PTBS misalkan BSR di kelapa sawit. Rata-rata tidak punya. Nah terkadang yang tadi tidak setelah diaplikasikan ada perkembangan secara vegetatif tapi tidak diakui gitu kan. Nah, tapi inginnya harus fokus ke keluarnya bunga tanaman buah segar. Padahal tanaman ini sudah ada perkembangan yang lebih bagus. Nah, itu pun harus kita sampaikan. Ketika ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak mengarah ataupun mendeskripsikan produk kita, nah kita harus tampil di situ. Ya, intinya inilah pentingnya duplikasi. Ya. Jadi misalkan kita belum ada apa namanya kemampuan di angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga dan seterusnya, insya Allah akan kita adakan terus. Ya, jadi intinya seperti itu ya, Mas Budi. Jadi kita harus menguasai ya. Bahkan ada beberapa leader yang menguasai teknik closing itu. Kalau kata orang-orang yang gila closing, pokoknya yang namanya manusia itu pasti akan saya closing gitu kan. Artinya tidak ada alasan. Nah artinya produk kita ini produk bagus, jangan ragu-ragu. Adapun keraguan di dalam hati kita karena produk ini misalkan ya, ketika menyampaikan itu energi negatif akan nyampe ke yang bersangkutan. Maka Bapak dan Ibu harus mencoba betul-betul mencoba membuktikan sendiri dan edifikasi diri sendiri ya. Ini sudah mulai banyak para mitra yang jago edifikasi sendiri ya. Kemudian hasil panennya kemudian bisa menyampaikan. Cuman sayang video-video di testimoni kemitraan ini belum ada yang sesuai. Jadi tahu-tahu ada bulir padi, di situ ada produk pertanian PTBS itu kan polemik, mengundang pertanyaan gitu kan.
tesnya bagaimana, kemudian itu yang menjadi ini lah. Karena itu ada strategi pemasaran ya, supaya dibuat penasaran dulu.